Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, serta para simpatisan Pondok Pesantren Hidayatullah di mana saja berada. Ya, ya. Alhamdulillah, insya Allah, kalau Allah izinkan dan Allah berikan kesempatan kepada kita akan jumpa kembali Ramadan, tinggal 96 hari lagi. Kita membekali diri dengan risalah Ramadan, ya, berkenaan dengan fadilah, keistimewaan, hukum, faedah, adab, fatwa, dan arahan yang ditulis oleh Al-Fakir Ilallah, ya, orang yang sangat berharap kepada Allah, sangat butuh kepada Allah, yaitu Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa beliau, wali walidayhi, dan dosa-dosa kedua orang tua beliau, wali jami'il muslimin, dan dosa-dosa semua kaum muslimin, termasuk di dalamnya adalah kita semua kaum muslimin ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya kita melanjutkan kajian kita yang kemarin kita sampaikan, walaupun ini agak terlambat sedikit menyampaikannya cicilan ini. Kita bicara, tema kita pada malam hari ini adalah bima yatimmu at-taqarrub ilallah. Dengan apa taqarrub kepada Allah bisa terlaksana dengan sempurna. Wa alam, ketahuilah, annahu, bahwa la yatimmu, tidak bisa sempurna, tidak bisa terlaksana. At-taqarrub ilallahi, pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bitarki hadhihi syahwatil mubahati, hanya dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang dibolehkan, yaitu makan, minum, dan koitus, ya, di malam hari, makan di malam hari, minum di malam hari, koitus malam hari. Fi ghairi halati siyam, ketika itu dibolehkan di luar keadaan berpuasa, tidak berpuasa. Ketika tidak berpuasa boleh. Kemudian ketika kita berpuasa kita tinggalkan. Tidak cukup dengan itu. Illa, kecuali ba'da, setelah at-taqarrub ilahi, kita mendekatkan diri kepada Allah bitarki ma harramallah, dengan cara meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Fi kulli halin, dalam semua keadaan. Minal kadhibi, baik itu adalah berbuat dusta atau berbohong. Wa zulmi, dan berbuat kezaliman, berbuat aniaya. Wal udwan, dan berbuat permusuhan, membuat permusuhan. Alan nasi, kepada orang lain, pada manusia. Fi dimaihim, berkenaan dengan darah mereka, ya. Melukai, mencederai, apalagi membunuh, ya. Wa amwalihim, dan harta mereka, ya, mengurangi timbangan, ya, nyerobot, ya, nyopet, mencuri, ya, merampok, ya, korupsi, ya. Wa aradihim, dan harkat serta martabat, ya, harga diri mereka, menjatuhkan harga diri orang lain, menghina, ya, mencaci maki, menggibah, dan lain sebagainya. Itulah a'rad, bagian daripada a'rad, ya. Walihada, oleh karena itu, qala sallallahu, bersabda Nabi SAW, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang jorok, yang porno, yang dusta, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan juga yang seperti itu, falaisa lillahi, maka tidak ada bagi Allah
hajatun butuh atau berhajat fi ayyada atau amahu dalam hal dia meninggalkan makanannya wa syarabahu dan minumannya, ya. Kita tidak makan, tidak minum, lapar, dahaga, haus, tapi nggak direken sama Allah. Allah nggak butuh dengan itu. Karena kita masih melakukan kezaliman, kedustaan, permusuhan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wasirru hadza, rahasia daripada hal ini adalah an-taqarrubah, bahwasanya pendekatan diri ilallahi kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bitarkil mubahat, dengan cara kita tinggalkan semua hal-hal yang diperbolehkan, yang mubah. Layak mulu, maka itu tidak menjadi sempurna takarub kita itu kepada Allah, illa kecuali ba'da takarub, setelah kita bertakarub ilahi kepada Allah, bitarkil muharramat, dengan cara meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman, oleh karena itu, man barang siapa irtakaba, mengerjakan, melakukan al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, summa, kemudian dia taqarraba, mendekatkan diri ilallahi kepada Allah, bitarkil mubahat, dengan cara meninggalkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan saja. Karena maka itu adalah misluman, seperti orang yang yatrukul faraido, meninggalkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah fardu, wa yataqarrabu, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah bin nawafili, dengan amalan-amalan tambahan atau amalan-amalan sunnah. Ya, kalau bahasa Jawanya mburu uceng, kelangan delek, nah itu ya. Ya, kita amalkan yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib, yang fardu. Nah, seperti itu. Wa inna wa, dan jika seseorang itu berniat biaklihi, dengan minumnya, wa syurbihi, biaklihi, dengan makannya, mohon maaf, biaklihi, dengan makannya, wa syurbihi, dan minumannya, dan minumnya, taqwiyata badanihi, dalam rangka menguatkan badannya, ya, jasadnya, fisiknya, alal qiyam, untuk bisa bangun di malam hari, ya, wasyami, dan kuat untuk berpuasa di siang hari, makan minum tadi, karena maka makan minumnya itu adalah musaban, diberi pahala, diberi ganjaran oleh Allah, ala dzalik, berdasarkan makan dan minumnya itu, atas makan dan minumnya itu. Kama annahu, sebagaimana pula bahwa idza nawa, apabila seseorang itu berniat binaumi, dengan tidurnya, fil laili, di malam hari, dia tidur di malam hari ketika dia berpuasa, wan nahari, dan tidur di siang hari karena lelah, karena capek, kemudian ngantuk, harus tidur. Tidurnya itu at-taqawi, dalam rangka menguatkan alal amal, untuk beramal di malam hari maupun di siang hari. Karena maka itu adalah naumuhu, tidurnya orang itu, ibadatan, dinilai ibadah. Wa fi hadisin marfu'in, di dalam sebuah hadis yang marfu', ya, sampai kepada Nabi, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Karena lelah, capek, habis bekerja, ada istirahat, tidur dia untuk supaya kuat badannya. Tapi jangan dibalik. Ya, ibadatus shaimi an-naumu. Ibadahnya orang berpuasa adalah tidur, jangan. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Wasumtuhu tasbihun, dan puasanya, diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbihun, dihitung sebagai tasbih, membaca tasbih terus-menerus kepada Allah. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya, amalnya itu, amal solehnya itu, mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah. Wa du'a'uhu, dan doanya mustajabun, dikabulkan oleh Allah.
Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasaimu, maka orang yang berpuasa, fi lailihi, di malam harinya, wa naharihi, dan di siang harinya, fi ibadatin, dihitung ibadah terus-menerus. Dia dalam keadaan ibadah terus-menerus, siang malam, ya. Tidur, hitung ibadah semua. Apalagi memang ibadah, ya. Ya, ibadah tertentu. Wa yustajabu du'a'u, dan dikabulkan doa-doanya, fi siyamihi, ketika dia berpuasa, wa inda fitri, dan ketika dia makan, dia berbuka. Fahuwa, maka dia, fi nahari, di siang harinya, imun sabirun, dia berpuasa dengan sabar, wa fi laili, dan di malam hari, imun syakirun, dia makan dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Semoga itu menambah spirit kita untuk nanti begitu masuk Ramadan ini diingat-ingat. Ya, ini sudah menjadi pembekalan dan modal. Nah, seperti apa kita harus melewati Ramadan sehingga Ramadan yang kita lalui tidak biasa-biasa saja. Ramadan yang kita jumpai tidak datar-datar saja. Demikian, tentu banyak kekurangannya. Mungkin salah baca, salah arti, ya. Mohon diingatkan, mohon diluruskan, dan diberi masukan. Nah, itu teman-teman sekalian dan bapak-bapak ibu, ya. Makasih banyak, Ustadz Izzuddin. Kapan ini kita bisa memberikan sumbangan materi apa saja yang bisa kita share kepada teman-teman. Demikian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.